Kalau nggak betantang betenteng bukan lu namanya. Lu kerja lu kan betantang betenteng, har, sok tahu. Berarti huwahumahu, mungkin ada skenario di balik itu. Udah mulai halus skenario. Bilang aja lu salah ngomong, asal monyong, skenario. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara, Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Snok Bahar Gronje. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Kalau bedanya dengan Sonohogronyo, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi, orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Sonohogronyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Gronyo, dia memirang-mirangkan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa yang memberikan sumber sejarah. Siapa? Ada nama Snok Hurgunje. Nah, ya. Ada Vandenberg. Ada apa lagi tuh? Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ya karena perang lah Beb, ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Nyantum. Nyantum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imat dong, karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imat. Ini narasi provokasi. Ingat, Fede et Impera merupakan sistem penjajahan yang diterapkan oleh Belanda, yakni adu domba antar sesama masyarakat, dan itu diterapkan oleh Bahar Gronje. Ini sangat luar biasa sekali ya. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi ulama, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Atas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkuh, maka hukum memanggilnya adalah haram, karena al-i'anah ala ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak tantang, mana yang ngaku turunan Wali Songo? Kenapa nggak serang Imat? Kenapa nggak tanya ke Imat? Berarti Imat terus mau dibilang Wali Songo dari Sayyidina Hasan. Nggak ada. Yang paling muktamad Wali Songo dari jalur Amul Fagi, Sayyidina Husain, bukan dari Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan itu hanya dari hasil tes DNA. Katanya yang anda dengar seperti itu. Kalau Sayyidina Hasan dari hasil tes DNA, katanya. Jangan yang ente denger lah, yang ente pahami aja. Yang ente denger pun ente bahas seperti ini, keblinger memang nih orang. Ini adalah monogram silsilah keluarga Ba'alawi, keluarga Habaib, yang disusun oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid. Ini versi Robitoh, sumbernya dari kitab Syamsul Zahirah.
Coba kita lihat di bagian bawah sendiri, pojok ya, paling bawah di sebelah kanan. Di situ tertulis bahwa kitab Syamsul Dhohiroh ini adalah kitab pedoman pokok bagi kantor pusat Rabithah Alawiyah dalam menentukan suatu qabilah. Kemudian Sunan Hagranya ini mengaku dirinya adalah seorang ulama yang ditakuti oleh kafir. Jadi memutarbalikkan kisah yang sebenarnya, diaduk-aduk, itulah yang disebut dengan propaganda. Jadi bapak propaganda pada saat itu terkenal, namanya Sunan Hagranya. Kalau bapak provokator hari ini terkenal Bahar Gronje, dan juga bapak angkatnya mencoba untuk mengobok-ngobok persatuan dan kesatuan dengan mengatasnamakan agama, menamakan dirinya sebagai ulama. Bukti sejarah tidak terbantahkan. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini tidak ada lain adalah buah perjuangan para Wali Songo yang dilanjutkan oleh para duriyah Wali Songo, oleh para santri-santri Wali Songo. Pesantren, masing-masing pesantren mempunyai silsilah nasabiyah. Artinya pengakuan itu nyambung gitu ya. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh Narkoba Asab Wali Songo. Terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko, juga Baghdad juga mengatakan benar memang narkoba yang dibentuk oleh narkoba Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya. Narkoba terbesar dunia Al-Jilani. Ini begitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Jadi jelas. Ada anggapan bahwa para habaib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yai menanggapi tanggapan tersebut? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi. Bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tasnar illa ayyam ma'dudat. Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Wali Songo dari sini, dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad yang dibilang sama Iman. Bukan dibilang sama Imad. Kiai Imaduddin melakukan penelitian. Menurut penelitian beliau, nasab Bani Alawi yang ada di Indonesia itu tidak tersambung sampai ke Rasulullah menurut penelitian beliau, menurut kitab-kitab yang beliau sudah pelajari. Kalau memang ente merasa tersambung, baca dong kitabnya, tunjukkan dong kitabnya. Apalagi di kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad sebelumnya. Ayo dong Har, jangan menurut ente, menurut data secara ilmiah. Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Makanya menurut saya paling aman ya, biar selesai semuanya, tidak ada polemik, biarkan nasab Wali Songo ini diurus sama zuriyahnya sendiri. Rabithah Alawiyah cukup fokus ngurusin keluarga Ba'alawi saja, biar gak ada fitnah, biar gak ada polemik, biar gak ada konflik, biar tidak ada informasi yang selegenje, biar tidak ada informasi yang berbeda. Pada pertarungan narasi dan opini antara Habib Bani Alawi versus Bani Wali Songo nampaknya terus memanas. Kendati Ketum PBNU telah mengeluarkan pernyataan untuk menyudahi polemik ini.
demi mencegah kemungkinan yang lebih buruk. Rusaknya persatuan dan ukhuwah anak bangsa, khususnya umat muslim di negeri ini. Tanpa bermaksud tendensius atau bersikap resmi, PBNU yang sebenarnya diharapkan menyodorkan solusi terbaik dengan memandang dari berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan ini. Namun, ada sedikit masukan bagi PBNU yang sejatinya notabene penjaga Rumah Besar Muslim Nusantara dan NKRI. Sikap yang diambil oleh PBNU dengan alasan yang diungkapkan melalui ketumnya, Yahya Khalil Qomas atau Gus Yahya, sepertinya terlalu dangkal dalam melihat substansi problem. Terlebih ada kesan pembelaan terhadap pihak Balawi dan justru mematahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang notabene adalah salah satu anggota aktif dalam struktur ormas Islam terbesar di Indonesia dan di dunia ini. Diketahui Kiai Haji Imaduddin Utsman saat ini adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Banten, sekaligus penasehat generasi muda Nahdlatul Ulama atau GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Hal ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu karena keputusan sikap PBNU yang oleh sebagian Nahdliyin yang nyata-nyata menjaga kultur dan gaya keislaman khas Nusantara sebagaimana diteladankan oleh para wali songo sejak beberapa abad silam. Perlu diketahui bahwa apa yang digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin bukan sekedar persoalan nasab, soal pembuktian ilmiah para habaib Balawi semata, bukan sekedar itu. Jauh lebih urgen dan lebih penting, karena inisiatif keberanian Kiai Haji Imaduddin tentunya sudah melalui kajian, riset dan pertimbangan yang mendalam, dan mungkin tak cukup 1-2 tahun untuk beliau berani melontarkan wacana berbasis ilmiah tersebut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.